Ini Yohana. Ia seorang buruh karet. Yohana lahir dan tinggal di Desa Pemayungan, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Sehari-hari bekerja menyantap pohon karet yang bukan miliknya. Dahulu ketika belum banyak pemukiman, Yohana tinggal sendiri di kebun karet. Kalau dulu kan belum ada kemajuan lah gitu kan. Kemajuan nanam duku, cuma tinggal di talam, kadang sampai 1 tahun tuh di talam, pulang 2 kali 3 kali cuma gitu. Tetangga nggak ada di sana kan, udah merasa ketakutan lah gitu kan, kita udah tua gitu. Nanti kalau sakit susah. Sekarang udah enak tinggal di desa. Kalau dulu di talang, di kebun. Kalau mau dibilang kalau nasib saya memang pedih, tidak ada yang pedih dari nasib saya. Yohana dan sebagian besar masyarakat Pemayungan, Tebo, Jambi menggantungkan hidupnya dari hasil menyantap karet. Ada yang pemilik lahan, buruh, penyadap karet, hingga pengepul. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hasil produksi karet di Kabupaten Tebo pada periode 2008 hingga 2018 berada di kisaran 49,7 sampai 53.000 ton per tahun. Potensi menggiurkan ini membuat Tebo lantas dilirik korporasi besar di industri karet, yakni PT Lestari Asrijaya atau LAJ. Pada 2010, LAJ mulai mengantongi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman untuk perkebunan karet seluas 61.495 hektar di 4 kecamatan di Tebo, Jambi. Garis penerima manfaat menunjukkan PT LAJ pada waktu itu merupakan anak usaha PT Barito Pacific Group. Barito Pacific Group kemudian mendirikan PT Royal Lestari Utama atau RLU bersama Taipan Ban raksasa asal Prancis Michelin pada tahun 2015. PT LAJ lantas menjadi anak usaha RLU. Namun, alih-alih memberi keuntungan, kehadiran PT LAJ justru menimbulkan sederet konflik sosial dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat desa Pemayungan. Deforestasi masif terjadi pada hutan primer di 5 area konsesi RLU dalam kurun 2009 hingga 2015. Kelima area konsesi itu yakni LAJ 1, LAJ 2, LAJ 3, LAJ 4, dan Wana Mukti Wisesa atau WMW dengan konsentrasi konsesi terpusat di area LAJ 4. Dari total 40,9 ribu hektar, hanya tersisa 3,2 ribu hektar hutan alam. Paling besar terjadi di LAJ 4 yang terhubung dan berdekatan dengan Bukit 30. Rumah bagi satwa terancam punah dan dilindungi, diantaranya gajah, harimau, dan orang hutan Sumatera. Pada Februari 2016, RLU mendapatkan pendanaan obligasi berkelanjutan dari UNEP, World Agroforestry Center, ADM Capital, dan BNP Paribas sebesar $95 juta. Tujuannya untuk mendanai berbagai program pengendalian iklim hingga produksi karet alam yang inklusif secara sosial. Tahun 2018, Michelin mendapatkan obligasi atau pinjaman berkelanjutan dari Tropical Landscape Finance Facility untuk membangun kebun karet berkelanjutan. 6 tahun berlalu, pada 2022, Michelin diketahui membeli 51% saham RLU dari Barito Pacific. Sejak saat itu, Michelin menjadi pemilik tunggal RLU dan LAJ. Michelin berambisi mengelola 88.000 hektar lahan dengan komitmen karet berkelanjutan. Namun, baik 95 juta US dollar atau akuisisi yang dilakukan Michelin, inklusivitas dan pengendalian iklim di Pemayungan tidak benar terjadi. Justru kenyataan berkata sebaliknya. Eskalasi konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal meningkat dan mengancam stabilitas sosial di daerah tersebut, mulai dari perampasan lahan hingga kriminalisasi. Tahun 2020, seorang suku anak dalam dipenjara karena menolak memberikan lahannya ke PT LAJ. Duit hijau itu justru digunakan RLU untuk mengintimidasi warga.
perusahaan kayu itu berganti dengan perusahaan karet. Ada namanya LAJ. Nampaknya LAJ itu semakin menekan masyarakat waktu itu kan, lahan-lahan dirayu-rayu, dikirimi surat di Kapolres, apa macam kan, seperti itu. Setelah saya berhenti jadi kepala desa 2010 itu diganti dengan kepala desa yang baru, Sahrudin. Di situ ada kejanggalan yang dapat dia karena ditengok daripada fotokopi AMDAL itu bukan tanda tangan saya. Jangan kala menandatangani AMDAL, saya ikut sosialisasi aja pun tidak ada. Deforestasi hutan di konsesi LAJ juga memiliki dampak yang serius terhadap hak asasi manusia. Masyarakat yang tinggal di sekitar konsesi tersebut, seperti Yohana dan Ishak, kehilangan hak adat mereka karena hilangnya akses ke sumber daya alam yang penting bagi kehidupan mereka. Seberapapun fantastis keuntungan Michelin di Jambi, tak akan mengubah nasib Yohana menjadi lebih baik. Ia tetap miskin, menyadap karet di lahan orang, dan bergantung sepenuhnya pada alam yang kian rusak. Tak hanya itu, ancaman bencana juga mengintai warga. Jalur sungai yang terdampak deforestasi dapat menyebabkan erosi tanah yang berpotensi mengurangi kemampuan hutan untuk menahan air hujan. Hal ini sering memicu terjadinya banjir dan longsor yang berdampak buruk pada masyarakat sekitar. Direktur Walhi Jambi Abdullah menyebut deforestasi juga menyebabkan erosi tanah yang dapat mencemari sumber air, mempengaruhi kualitas air, dan mengganggu ekosistem perairan. Sempadan sungai itu kan sebenarnya tidak boleh ditanami tanaman produksi, misalnya. Kalau sungai kecil itu kan 50 meter gitu ya. Kemudian kalau sungai besar itu 100 meter dari bibir sungai gitu. Tapi faktanya sekarang tidak jauh dari sungai-sungai itu ya sudah ada tanaman mereka gitu, karet dan sebagainya. Kemudian wilayah yang dengan kemiringan 30 derajat sampai 40 derajat itu tidak boleh dikelola sebenarnya kan. Dan dampaknya kalau hujan, Mas. Kalau hujan itu lambat surutnya air gitu ya. Air lambat surutnya, kemudian keruh gitu ya. Karena tidak ada lagi wilayah tangkapan air di wilayah hulu. Di wilayah hulu sungai itu sudah habis juga dirambah oleh masyarakat yang datang dari luar. Kemudian juga wilayah serapan sepanjang sungai itu sudah tidak ada lagi gitu. Sudah dijadikan lokasi tanaman produksi mereka gitu, Mas. Kalau untuk jumlah satwa yang berkurang ya, kalau dulu kan masih sering dijumpai tapir, rusa, kijang. Ini kan ketika terjadi pembukaan lahan, ketika terjadi mereka melakukan land clearing, artinya seluruh hewan-hewan tadi yang ini ya, yang bisa dimanfaatkan bakal terancam habis gitu, Mas. Artinya sekaligus ini ya, pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan hutan tanaman industri juga menyebabkan hilang dan berkurangnya beberapa satwa tadi. Kendati demikian, Michelin tetap mengklaim bahwa tak ada deforestasi dalam proyek RLU mereka di Jambi. Hampir 3 tahun berlalu sejak Michelin mengambil alih 88.000 hektar lahan konsesi, banyak pihak mempertanyakan komitmen karet alam berkelanjutan Michelin di Jambi karena adanya perbedaan antara klaim dan praktek yang terjadi di lapangan. Deforestasi, konflik lahan, konflik manusia dan satwa, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat menjadi bukti tak terelakkan pelanggaran HAM yang terjadi di Pemayungan, Jambi. Kebohongan Michelin merupakan praktik greenwashing dalam upaya untuk memanipulasi opini publik demi membangun citra berkelanjutan meski jauh dari praktik yang sebenarnya.